Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfarida Miftahul Jannah dengan NIM 2101084. Di sini saya akan mendemokan tugas proyek UAS saya, mata kuliah pemrograman perangkat bergerak yang diampu oleh Bapak Sopingi ya. Oke, untuk yang pertama-tama jangan lupa kita nyalakan SAM-PP-nya dulu karena kita menggunakan CRUD ya dari database. Kita start Apache dan MySQL-nya dulu ya. Kita Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, sudah kita nyalakan Apache dan MySQL-nya. Kemudian kita cek dulu di localhost-nya. Servernya ya, kita cek dulu. Nah, sudah ada ya. Sebentar, saya cek dulu. Oke, sudah ada. Nah, karena saya sudah membuat codingannya di web service dan fluternya dari materi Bapak Sopingi. Jangan lupa. Nah, untuk run-nya kita ke yang fluter dulu. Yang di fluter ya, sebentar. Ya, ini yang di fluter. Untuk fluter ini untuk menampilkan data dari web service ya. Ini fluter itu untuk tampilannya. Kita run dengan fluter run min-d chrome web browser flag disable web security. Kemudian kita enter. Ini sedang proses running dari fluternya seperti ini. Ditunggu. Memang agak lama ya, jadi harus bersabar dulu. Oke, kita run dulu yang di web service saja ya. Kita run yang di web service dengan cara ketikkan nodemon start. Kemudian kita enter. Nah, di sini sudah tampil datanya, data dari database ya, yang saya udah buat di sini. Ada poll, ada dokumen, ada galeri informasi dan mahasiswa. Itu tabel-tabelnya. Untuk tampilannya seperti ini, tampilan yang sudah saya buat ya. Seperti ini. Ini ada profil, ada poll, ada informasi, ada galeri, ada dokumen, dan ada mahasiswanya juga. Kita ke profil dulu. Seperti ini profil ini, kalau ini tidak membutuhkan database ya, karena sudah ada di codingnya. Dan ada about, ada informasi. Ada galeri. Ada dokumen. Dan ada mahasiswanya juga, kita bisa menambahkannya juga ya. Ini oke, saya akan menjelaskan codingannya di Visual Studio Code. Kita ke yang fluter dulu. Nah, sebentar.
Flutter dulu membuat about, semuanya saya ke informasi dat ya, ke informasi dat. Kita membuat informasi dat dulu, delete halaman, kemudian kita membuat file informasi.dat. Nah, kita masukkan codingannya, import package footer material dat ini, HTTP-nya juga jangan lupa biar jalan ya, biar nyambung ke rootnya. Kemudian kita membuat kelas informasinya untuk tampilan informasinya. Nah, jangan lupa kita memasukkan future list. Kenapa list? Karena nanti ada beberapa data ya, ada beberapa data. Terus kemudian kita asinkron ke URL HTTP localhost 3000 untuk informasi. Kemudian kita memasukkan juga tokennya 123. Nah, kemudian kita masukkan variabel JSON, convert JSON decode, kemudian return JSON, ambil datanya, data dari informasinya. Kemudian kita memanggil fetch JSON informasi tadi dengan memberikan override ini. Panggil future atau fungsi get info tadi dengan override void init respon info get info. Kita juga menambahkan navigasi ya, yang akan menampilkan data dari informasi detail, yaitu ada judul, konten, dan gambar. Itu nanti nyambung ke web service-nya juga untuk untuk mengambil database dari sistemnya. Kemudian ada widget build. Untuk memanggil widget info ke dalam body agar tampil di halaman ya, agar tampil pada halaman. Untuk codingannya seperti ini, widget build konteks, kemudian kita return scaffold dan app bar, kemudian kita kasih teksnya informasi. Oke, kemudian kita ke informasi detail dat. Setelah membuat informasi .dat, delete halaman, kemudian kita membuat file informasi.dat, kemudian kita ke informasi underscore detail dat ya. Nah, di informasi underscore detail dat ini kita import dulu, jangan lupa diimport dulu fluternya. Ini jangan lupa harus diimport dulu ya fluternya. Kemudian kita membuat kelas dari informasi detail tadi. Extendnya stateful widget. Nah, untuk selanjutnya kita membuat database yang dari web service-nya. Kita membuat judul, konten, dan gambar. Judul key-nya ini itu adalah primary ya, primary key. Terus ini kita membuat judul, konten, dan gambar untuk menampilkan dari database tadi. Kemudian kita membuat strukturnya. Itu untuk judul itu string, konten itu string, dan gambar itu juga stringnya. Kemudian ketikkan informasi detail dari ini tadi, detail stat buat page stat-nya. Kemudian kita tambahkan kelas lagi, kelas informasi detail tadi.
Nah, di sini untuk tampilannya, widget ini untuk tampilannya nanti dimana di halaman dari informasi tadi. Kemudian kita ke web service dulu. Kita ke web service dulu ke model informasi ya. Model informasi kita buat model dulu dengan menambahkan file informasi.js kita koneksikan ke database dulu, baru koneksi dari database ya. Kemudian kita buat konstanta dari informasi model, kita koneksikan dari tabel informasi dengan tabel informasi. Kemudian kita masukkan untuk ID ini tipenya integer, terus auto increment dan primary key. Untuk primary key-nya dari informasi. Kemudian kita memasukkan judul untuk tipenya itu string juga. Untuk tipenya ini string. Kemudian konten itu tipenya teks. Konten tipenya teks. Kemudian gambar ini string ya, gambar string. Terus untuk tabelnya ini udah true ya, true dari informasi tadi. Jangan lupa diekspor dari tabel informasinya tadi, masih model. Kemudian setelah kita membuat informasi dari model tadi, kita ke roots buat menyambungkan ya, ke roots. Kemudian kita ke informasi. Nah, di sini juga membuat variabel express dulu. Kita buat variabel express, terus variabel root untuk menyambungkan express.root. Kemudian cek token ini tadi. Kemudian kita panggil dari model informasi, variabel informasi dari model tadi ya, dari model. Nah, ini dari model informasi.js. Kemudian kita root get dari kemudian kita informasi model, find out, temukan semuanya dari data yang dari informasi model tadi. Kemudian REST.json. Nah, oke, untuk selanjutnya kita untuk menampilkan data ya. Untuk codingannya seperti ini, kita ambil data. Kemudian kita bisa menambahkan data juga, tambah data dari tabel informasi. Kemudian ketika sudah menambahkan data, nanti akan muncul pesan berhasil tambah data. Kemudian ke gagal tambah, ini juga sama, tambah gagal tambah. Nanti kalau error berarti ada message-nya gagal tambah. Kemudian untuk ubah data kita harus mengambil output, mengambil dari informasi model, terus kita update seperti ini, di mana ID-nya yang primary key-nya tadi kita ambilnya dari primary key tadi, baru bisa dirubah. Jangan lupa diberi REST.json-nya juga. Kemudian nanti jika berhasil ubah data, nanti akan ada pesan berhasil ubah, dan ketika gagal nanti akan ada pesan gagal ubah. Kemudian ke router delete. Nah, di router delete ini juga sama. Nanti kalau berhasil akan ada pesan berhasil dihapus, dan jika gagal akan ada pesan gagal hapus gitu ya. Jangan lupa yang terakhir diberikan modul export router. Itu untuk yang terakhir, jangan lupa dipanggil di app.js ya. Yang terakhir dipanggil di app.js. Nah, untuk mengambilnya itu dari ini dulu. Jadi informasi ya, variabel informasi require, terus kita panggil yang dari routers. Kemudian file variabel dari informasi. Kemudian setelah itu kita panggil yang app.use garis miring informasi dari informasi routernya tadi yang sudah kita panggil.
seperti itu. Jangan kemudian, oh iya, tidak lupa untuk koneksinya dari tadi, untuk yang awal-awal kita membuat koneksi dulu. Koneksi dari localhost MySQL ya. Untuk DB-nya itu SIDB, root ya, seperti itu. Nanti kalau udah di run, nanti pasti bakalan muncul di CMD-nya berhasil connect database. Jika error, nanti akan ada pesan gagal connect database, atau biasanya ada codingan error kayak gitu biasanya. Seperti itu ya. Untuk tampilannya sebentar saya tampilkan dulu untuk yang di informasi. Nah, sebelumnya tadi udah, kenapa bisa tampil informasi seperti ini ketika klik itu, kita ke main dulu. Kita balik lagi ke footernya tadi. Kita ke main. Nah, di main terus kita cari yang informasi ya, sebentar. Informasi. Nah, di informasi ini kita harus menambahkan gesture detector sampai dengan, sebentar. Nah, gesture detector terus kemudian on tap untuk klik dari menu informasi ya. Yang ini deh. Ini ya, dari informasi ini. Sebentar saya itu. Kemudian kita ambil dari root informasi. Kemudian ada anaknya container. Begitunya kita kasih color white. Ini untuk tampilan yang di halaman tadi, halaman informasi. Kemudian untuk kotaannya itu yang warna blue tadi. Kemudian kita kasih aset dari, kita kasih foto atau icon ya. Icon dari informasi ini kita ambilnya dari aset. Aset, icon, kemudian kita masukkan file fotonya, file PNG ini. Kita panggil aset garis miring icon, kemudian nah, kita ambil dari aset garis miring icon. Nah, ini ditulis sesuai yang di file ininya ya, file tadi yang kita import dari file yang dari foldernya tadi, sesuai foldernya. Kemudian kita tentukan untuk height dari fotonya itu tadi berapa. Ini untuk yang aku tuliskan ini di 50, kemudian teksnya informasi. Teks ini ya, yang informasi ini. Tuh. Seperti itu, jangan lupa ditutup untuk gesture detektornya. Seperti itu. Kemudian setelah itu kita ini ada demand ya, jangan lupa demand itu untuk menampilkan halaman awalnya. Di sini saya sudah membuat profil, about, informasi, galeri, dokumen mahasiswa, kemudian untuk foto-fotonya ini. Untuk foto-fotonya ini itu tempatnya di sini. Salah. Itu tempatnya ada di sini. Nah, kita kasih final string. Kita kasih linknya di sini ya. Jangan lupa ditutup juga. Itu untuk foto-fotonya tadi di awal. Itu. Dan ini untuk router. Itu untuk router kita import dari halaman informasi, dokumen, about, profil, dan lain-lain nanti agar bisa menampilkan. Itu di informasi tadi ya. Sebentar, kasih lihat informasinya dulu. Nah, jika saya klik informasi, nanti tadi udah di on tab, jadi bisa ke
beralih ke isinya ya, isi dari informasi tadi. Kemudian kita juga bisa mengekliknya. Nah, untuk deskripsinya kita ambilnya ini dari database yang sudah kita masukkan di localhost. Bentar. Nah, di sini kita ke informasi. Nah, di sini saya sudah memasukkan 3 informasi ya. 3 informasi dari tabel informasi, yaitu untuk struktur labelnya ini ada ID, ada judul, konten, gambar, created ad, dan update ad. Itu tadi saya buat dari web service-nya, jadi otomatis ke database ini tadi. Kemudian kita masukkan isinya dengan cara menambahkan ya, ditambahkan dari ID, kemudian judul, konten, dan gambarnya. Nah, karena saya sudah membuatnya, saya ada 3 informasi. Ini ada judul, konten, gambar. Untuk hasilnya seperti ini. Ada judulnya ini lagi, ketika kita klik, maka kita akan beralih ke ini, ada deskripsinya ya, ada deskripsinya dan tetap ada fotonya. Kemudian di sini ada UDP Fiesta juga, informasi dari UDP Fiesta. Nih. Dan ada deskripsinya juga, untuk memudahkan ketika dia mau mencari informasi. User mau mencari informasi. Jadi juga ada workshop pemantauan artificial intelligence untuk menyusun artikel penelitian bagi dosen Universitas Duta Bangsa Surakarta. Itu untuk judulnya. Ini untuk judulnya, ketika kita klik, kita akan masuk ke dalam deskripsinya seperti ini. Ini juga tetap ada judulnya ya, di sini ya, di atas ini tetap ada judulnya. Oke, kemudian setelah ke informasi, kita ke menu profil. Nah, di menu profil ini tidak di database. Untuk menu profil ini, aku tunjukkan dulu di Flutter ya. Untuk menu profil, nih, profil.dat, karena kita nggak memakai database, jadi hanya profil.dat aja, tidak usah membuat profil detail.dat ya, seperti itu. Nih, kita jangan lupa mengimport dulu paket footernya, kemudian Google Font juga untuk menambahkan fonts, untuk membuat font yang baru biar bermacam-macam variasi fontsnya ya. Dan kita membuat kelas, jangan lupa untuk membuat kodenya itu, jangan lupa membuat kelas profil distance full widget. Nih. Kemudian kita membuat teks profil ini, ini profil yang di atas ini. Kemudian kita membuat biodata profil. Untuk stylenya ini kita masukkan Google Fonts, yaitu Mohave seperti ini tampilannya. Kemudian untuk size font dari font lagi 30. Kemudian untuk warnanya itu warna biru Accents ini ya. Kemudian untuk font weight-nya itu font weight bold, yang bold. Tuh. Kemudian kita masukkan ini fotonya. Foto kita ambil dari aset juga. Kita ambil dari aset, langsung masuk ke file ulva.jpg. Kemudian kita kasih card ini untuk menampilkan seperti ini. Nah, kita kasih untuk di dalam cardnya itu warnanya biru ya. Ini aku ambil yang dari sini, dari banyak langsung. Jadi bisa mengetikkan mau yang biru atau apa gitu. Gitu ya. Kemudian kita masukkan list style. Kenapa list style? Karena ini akan ada beberapa list ya, dan akan ada beberapa tampilan setelah nama, itu ada Ulvari dan Falusiana ini. Lalu kita memakai list style atas nama, dan untuk
nama tadi, teks nama tadi, fontsnya Aleo, kemudian size-nya 16, untuk warnanya hitam. Nah, kemudian untuk subtitle-nya di bawahnya ini, itu kita ketikkan nama dari nama tadi Ulfarida Miftahul Jannah, untuk fontnya seperti ini, size-nya 14, untuk warnanya itu coklat ya. Kemudian bold juga seperti itu, 14 biar agak lebih kecil dari nama. Kemudian kita jangan lupa ditutup juga, ditutup terus dikasih koma karena di bawahnya lagi akan ada kartu lagi, tempat tanggal lahir, alamat, agama, pekerjaan, kewarganegaraan. Kalau mau menambahkan di bawah kewarganegaraan lagi, nanti tambahkan kartu lagi, tinggal copy paste aja, langsung tinggal copy paste aja. Jangan lupa ditutup juga ya, juga untuk yang terakhir. Oke, ini untuk profilnya. Dan di code ini nggak muncul ya, nggak tahu kenapa. Informasi tadi udah. Kemudian di galeri juga sama, kita harus membuat database dulu di web service ya. Membuat database di web service. Kita membuat tadi galeri codingannya seperti tadi, kita tinggal copy paste dari informasi tadi, dikoneksikan terus kemudian yang pertama itu membuat model ya, kita masukkan galeri model ini, jangan lupa diekspor galeri modelnya. Kemudian setelah kita membuat ini, tinggal copy paste dari informasi tadi, kita ke roots, kemudian ke galeri, kita membuat file galeri.js lagi, kita juga copy paste dari informasi tadi aja. Kemudian kita panggil dari galeri model.js-nya. Itu untuk tambah data seperti ini, rubah data, hapus data, seperti itu. Langsung nanti bisa tampil data CRUD-nya seperti ini. Kemudian ke appjs, jangan lupa ke appjs, kita menambahkan variabel dari galeri footer dan appuse untuk appuse galeri ya. Kemudian kita ke footer lagi, ya. Kita ke footer, kita membuat galeri dart dan galeri detail dart. Kita langsung kopas saja dari informasi dart tadi dan informasi detail dart. Itu codingannya seperti ini, codingan galerinya. Oke, jangan lupa di-import dulu. Import kemudian kita ke galeri detail dart, import juga. Setelah itu ke main. Di main kita sudah membuat galerinya tadi untuk tampilan awal biar bisa ya jangan lupa di itu ya, di on tab juga biar bisa ke menu galeri, isi galerinya tadi seperti itu. Nah, tadi udah membuat dari galerinya, galeri dokumen dan mahasiswa. Nah, pokoknya ini semua tadi tinggal kupas-kupas dari informasi tadi. Kemudian kita ke mahasiswa dulu ya. Kita ke mahasiswa ini ada mahasiswa tambah karena ini bisa menambahkan, kita bisa menambahkan nama mahasiswa. Mahasiswa seumpamanya kita kasih nim dulu 10 10.
85 Wulan Nurlaini Nur, alamat Klaten. Kita simpan. Nah, seperti ini ada namanya Wulan Nur. Pinnya 210101085 alamat Klaten. Kita juga bisa menghapusnya dengan cara diklik dulu. Klik, kemudian kita bisa menghapus atau kita bisa mengedit juga. Bisa mengedit Wulan Nurlaili. Nurlaili. Kemudian kita kasih alamat Solo. Kita simpan. Nah, maka akan tersimpan seperti ini karena kita sudah membuat web tampilan dari router dan kita membuat web service untuk konektor. Kita juga bisa menghapus. Nah, maka terhapus dan sudah pesan berhasil dihapus ini di bawah. Itu. Kita kembali lagi. Untuk tampilan dokumennya yang seperti ini. Itu juga udah dikoneksi ke database. Jadi kalau menambahkan itu ke database dulu. Ke galeri juga. Ada fotonya dan ada judulnya ya. Judul. Juga ada link untuk kalender akademik dan lain-lain. Informasi dari codingan dari Fakultas Pak Sopini ya, materinya Pak Sopini seperti itu. Oke, cukup ya, insya Allah ya. Jadi harus connect ke SAMPP-nya. Untuk membuat database ini, database dari CDB tadi, kita kan sebelumnya sudah membuat database dulu. Kemudian untuk membuat tabel-tabelnya ini langsung ke web service aja, langsung ke web service. Kita membuatnya di sini di models dan di roots, di roots-nya. Kemudian kita ke app.js untuk menampilkan dari tabel-tabel yang sudah kita buat tadi. Bentuknya di app.js dan kita tampilkan untuk tampilannya, desain tampilannya itu di footer-nya. Nanti tinggal kopas-kopas yang informasi tadi yang sudah saya jelaskan tadi, yang sudah saya tampilkan tadi dari gesturnya, gestur detector dan lain-lain. Juga mungkin cukup ya, cukup sekian jelasan dari saya. Mungkin apabila banyak kesalahannya, masih ada banyak kekeliruannya, saya minta maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.